Terima kasih Pak atas waktunya dan saya agak grogi juga Bu nih Bu. Karena kita petani Bu. Tapi nggak apa-apa. Kita cerita sedikit tentang petani karena kita basicnya petani Pak. Syukur alhamdulillah Pak, Jawa Barat khususnya mungkin telah ada beberapa prioritas yang kita lepas yang didampingi sama Bu Santi dan Pak Suwarso Pak Prof. Alhamdulillah Kabupaten Bandung juga mungkin agak cerita sedikit Kabupaten Bandung Pak ya, tapi secara umum mungkin sama Pak seperti itu. Nah setelah kemarin kami pelepasan atau sidang yang sangat menegangkan Ibu ya, kita betul menegangkan Bu kemarin Bu, karena kita juga berjalan dari Pak Suwarso itu dari perjalanan lapangan sehingga Pak Suwarso juga pernah jatuh dan sebagainya Bu, Santi juga sama gitu Bu. Itu luka likunya di lapangan sangat sulit sekali seperti itu. Tapi hasilnya kemarin sangat mengembirakan bagi kami sebagai petani. Tetapi yang lebih agak kurang apa ya, bukan kurang ya Bu ya, agak prihatin gitu Bu, agak mungkin khawatiran lah. Itu yang untuk mempertahankan yang tadi Ibu bilang gitu. Ketika petani di lapangan udah respeknya ke sini gitu, padahal kita mau menseragamkan paritas yang ada di lapangan, itu mungkin agak-agak harus mempunyai waktu yang agak longgar atau panjang gitu untuk meyakinkan bahwa kepada petani kita tuh bahwa hasil dari paritas yang kita buat itu betul-betul menghasilkan dan menjadikan nilai tambah bagi mereka seperti itu. Tapi untuk di Bandung itu sendiri, syukur alhamdulillah kemarin kita dari hasil uji yang telah dilepas tadi, kemarin sempat spontan juga Bu, kita berangkat ke ke pengusaha yang ada di Payakumbuh di Padang. Itu udah langsung mempunyai permintaan dalam 1 bulan tuh minimal bisa pengiriman 1 ton olahan kering gitu Bu, 1 ton seperti itu Pak untuk kita. Nah di sana mungkin kami sekarang juga di Bandung khususnya mulai pemetaan dari paritas-paritas yang kemarin kita lepas Pak, sehingga di panen itu tidak mengenal musim untuk kita jadi terus berkesinambungan sehingga panen raya juga kita khususnya untuk tembakau hitam terus berjalan seperti itu mungkin. Lalu yang lainnya mungkin untuk yang setelah dilepas tadi, bagi kami sebagai petani respeknya bagus Pak, respeknya sangat bagus sekali karena selama ini petani tembakau itu mungkin pembibitan itu belum pernah atau gak ada yang namanya bantuan atau alokasi pembibitan atau benih unggul yang mereka dapat gitu Pak. Karena selama ini mereka tuh membelikan sendiri dan sebagainya, sehingga di lapangan itu cepat tercampur lagi. Maka dalam kesempatan yang lalu kami juga di asosiasi pernah menyampaikan untuk paritas, tolonglah kalau ada yang udah dilepas atau kabupatennya udah melepas paritas tadi, tolong jangan dicampurkan dengan misalkan Majalengka uji cobanya di Bandung lagi, takutnya gitu Pak, nanti campur lagi gitu. Yang khawatir kami, karena perjalanan tadi sangat sulit, sangat pengorbanannya gitu Pak, luar biasa gitu. Maka dari itu mungkin untuk mempertahankan paritas yang ada yang terlepas, kami mungkin di khususnya Kabupaten Bandung ingin menyetarakan dulu, mengembangkan dulu sesuai paritas yang ada sehingga betul-betul dirasakan nilai tambahnya bagi para petani kita gitu. Nah, gambaran yang kemarin kita lepas itu yang biasanya kita dalam satu pohon untuk daun basah aja Pak, karena di tembakau hitam itu kebanyakan bobot timbangan dan kualitas mungkin nikotin yang lebih itu Pak. Kalau aroma itu nggak terlalu diperbincangkan kalau untuk hitam. Tapi bobot kemarin kita tuh udah menguji atau menimbang dari 4 lembar itu bisa 0,5 kilo daun, bisa 0,5 kilo, sehingga bobotnya dalam 1 pohon kalau isinya 10 daun, nah mungkin jadi 2,5 kilo atau 2 seperti itu Pak, menjadikan nilai tambahnya. Mungkin seperti itu aja dulu Pak yang kami sampaikan. Mohon maaf nih atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sambas ya, memberikan tambahan insight dari pelaku pengguna
pengguna akhir dari apa yang kita bicarakan ya. Jadi kalau saya lihat dalam value chain tembakau ini mungkin kalau berjualan benihnya kayak enggak, saya belum pernah lihat benih tembakau kan seperti apa ya. Katanya lembut sekali. Apakah sekecil kangkung atau seperti sawi? Lebih kecil dari bayam. Waduh, kecil banget. Oh ada. Nah ini agak susah nih kalau jualan ini. Itu berapa butir coba Kan, sehari? kalau kan gram-graman gitu. Tapi mungkin yang potensial dikembangkan Pak Sambas adalah penyemainya. Ya. Jadi itu akan menjadi value chain baru, menjadi sumber bisnis baru. Tetapi pentingnya penyemai adalah membuat benih yang benar-benar dari benih yang bersertifikat dan terjamin. Jadi keluar kepada pengguna air dalam bentuk semaian, itu pasti akan jadi bisnis baru ke depan. Dan tinggal dihitung aja ada berapa luasan tembakau, berapa petani, 1 hektar berapa batang, nah itulah bisnisnya seperti itu kira-kira ya. Jadi opportunity-nya menurut saya ada, dan sekali lagi SOP ini juga penting buat penyemai karena dia harus tahu persis dia nyemai benih apa pada saat dia seedling keluar dari tanaman semen itu dia akan tahu kan genetiknya nih. Jadi foto-foto mungkin foto-foto semen juga Pak ya, dia hanya foto tanaman besar pasti ya. Yang tadi Prof. Suarso bilang adalah foto deskripsi tidak hanya foto tanaman besarnya, mungkin semuanya barangkali waktu berbentuk seedling atau nggak ada beda. Tembakau nggak bisa Distingsinya pada saat kecil. semen. Oh, begitu baru gede. Dia hanya bisa terdeskripsi pada saat fase generatif Oh, perawatan baik. antara fase vegetatif ke fase Oh baik, berarti itu juga tricky berarti ya. Berarti yang penting berarti sumber benihnya nanti ke depan ya. Baik, terima kasih. Nah ini ada satu pertanyaan lagi yang mungkin untuk semuanya. Ini terkait dengan peran pemulia ya. Agak melenceng dikit, tetapi kalau ada rujukan ini kan akan memancing juga interest orang untuk menjadi pemulia tanaman apapun sebenarnya menurut saya, termasuk tembakau. Nah ini kira-kira aspeknya gimana Bu? Tadi Bu Prof. Suarto bilang masalah regenerasi pentingnya menumbuhkan pemulia-pemulia baru pengganti ke depan Bu Santi, itu kira-kira seperti apa sekarang kebijakannya atau relevansi dengan SOP ini ya? Ada enggak gitu kira-kira? Mungkin dari Prof. Suarto atau Bu? Nah, silakan Prof. Karena itu penting juga nih orangnya ini. Terima kasih. Mungkin memang kurang menarik menjadi pemulia. Kurang menarik. Ini saya bicara pengalaman saya sendiri. Saya merakit varietas itu 10 tahun baru bisa dilepas. Jadi 2 kali saya merakit 20 tahun baru jadi 10 tahun jadi, dan saya lagi 10 tahun lagi jadi sama pensiun. Jadi itu yang kurang menariknya karena apalagi tanam keras. Tapi sekarang kan banyak teknologi yang bisa mempercepat proses itu. Apalagi kalau tanaman tahunan yang bisa vegetatif itu barangkali akan lebih cepat. Jadi nggak tahu kalau menurut Bu Santi. Saya lihat teman-teman ini namun enggak banyak karena proses untuk mendapatkan hasil sangat panjang. Iya. Kemudian aspek bisnis. Ini saya ingin Madura itu areal tembakaunya seluruh Madura ya itu bisa 25.000 hektar sampai 30.000 hektar per tahun. Di satu musim sudah. Jadi kalau Jawa Barat cuma musim, kalau Jawa itu. Nah di sana sudah mulai ada bisnis bibit bukan benih. Jadi benih dasar diambil dari varietas, kemudian diperbanyak menjadi bibit oleh dinas atau penangkar, mereka membuat bibit. Kalau musimnya sedang sulit, satu bibit itu bisa udah 25. Oh iya? Iya, satu bibit. Padahal 1 hektar bisa 25.000 bibit. Jadi cukup menjanjikan. Ini terus terang saya lepas batas dan saya coba dengan tadi saya buat bibit dengan petani silakan menjual, nanti uangnya mereka
benih, buat bibit lagi, sebar pada petani. Ternyata itu laku, baik. Bahkan ada petani lain yang melakukan itu. Sampai ini terus terang, saya tertarik waktu itu pengen waktu saya masih dinas, jadi wah gimana masa orang peneliti mau jual bibit di Madura, jadi saya malu. Udah dibayar sendiri, ini bayar saya tidak tahu nih benih juga laku. Sampai saya berpikir menjelang pensiun, saya mau ngajak beberapa teman inginnya membuat benih untuk dilakukan koperasi dijual. Lagi-lagi saya ini pikiran yang jelek juga, maaf ya, saya masuk baru jadi kepala jual nah koperasi saya malu nggak jadi. Ternyata jalan itu beli, kalau balik beli, kalau di petani itu bibit di temangku bibit. Nah, jadi bisa 12.000 satu bibit. 12 pihak. Jadi sudah ada itu. Saya kira itu tambahannya, maafin. Saya malu sendiri. Berpikir begitu. Terima kasih Prof. Tapi itu ternyata Profesor Agung sudah punya visi, sudah ada yang mewujudkan visinya ya sekarang. Ya ini pas waktunya. Janji saya jam 12.04 kita akan break. Jadi mohon disimpan dulu, ada tambahan-tambahan insight nanti akan disampaikan setelah kita